Oh, itu sampai mana tadi? Keputus kan? Masih di function ya tadi ya? Logical sudah, lookup nih. Lookup, kalau logical kan kita biasa pakai AND/OR, XOR, terus not, dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita pakai buat logical. Dan ini nggak semuanya ada di Excel, beberapa aja. Terus lookup, nah ini dia. Sini mencari macam-macam, ada lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, terus ada match, offset, get, pivot data, dan lain sebagainya. Dia untuk melakukan pencarian data. Kemudian di sini ada net, di sini ada ABS, mendapatkan absolute value, kemudian di sini ada CONIF, CONIFS, CONUNIC, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada parser, dia untuk melakukan konversi dari string ke tanggal, dari string ke angka, dan lain sebagainya di sini. Terus di sini ada statistical, di sini ada untuk average, average if s, dan lain sebagainya ya. Ada count, count a, count if, dan lain sebagainya. Di sini juga ada text, di sini dollar, exact, join, left, right. Ini untuk melakukan pengolahan string di sini ya, biasanya nih. Pengolahan string seperti ini misalnya nih. Nama saya adalah, jangan nama deh. Aku adalah Power Ranger biru, misal ya. Saya ingin mendapatkan 3 karakter pertama, gitu kan. Berarti pakainya left, ini terus 3. Aku, ya kan. Terus kalau pengen mendapatkan 3 karakter terakhir, pakai sama dengan right, kemudian ini, terus 3 karakter terakhir adalah iru. Kurang lebih seperti itu penggunaannya tadi di formula-formula yang sudah disediakan. Terus apalagi tadi banyak ya fungsinya, text, lower, proper. Masih ingat nggak lower proper? Guys, lower proper masih ingat nggak? Lower untuk apa? Nilai terendah. Salah. Lower itu untuk menjadikan dia huruf kecil semua. Sini kita lihat kan di sini akunya A-nya huruf besar jadi huruf kecil kan kalau kita pakai lower. Nah, kebalikannya kalau kita makainya upper, kita bisa dia bikin jadi apa namanya? Jadi huruf besar semua. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Jadi dia di sini tadi sudah dikategorikan sebagai teks ya. Nah, di sini teks ini untuk pengolahan string biasanya dia. Lagi nanti ada proper ya, misal proper. Dengan proper dia menjadikan dia ya proper biar enak dibaca. Jadi setiap kata baru dia akan jadi huruf besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Aku A-nya besar adalah A-nya besar, power, P-nya besar, ranger, R-nya besar, biru, B-nya besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sangat berguna ketika kita nanti bikin formula yang agak sedikit ribet ya. Oke, ini function. Jadi function, ada teks, ada web. Di sini banyak ya. Sini buat mengecek isi URL, dia mengecek isi selnya nih, dia URL atau bukan, dan lain sebagainya. Banyak banget. Dan ini sudah cukup ya, sudah cukup powerful untuk kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, lanjut kita masuk ke insert link. Nah, ini untuk menginsert link. Linknya bisa ke URL tertentu atau bahkan melink ke file yang ada di Google Drive kita. Kemudian di sini ada checkbox untuk memberikan checkbox di sini. Kemudian ada comment untuk memberikan komentar, note memberikan catatan, atau di sini new sheet untuk membuat sheet baru. Nah, new sheet nih, misal sheet 2, tadi kan cuma sheet 1 kan. Insert new sheet, sheet 3. Nah, kurang lebih seperti itu caranya.
Itu insert, kemudian ada format, di sini ada themes, di sini bisa kita atur pewarnaannya, themesnya seperti apa. Dan ini akan sangat terlihat perbedaannya ketika kita akan menggunakan chart ya, terutama chart atau bahkan table-table yang menggunakan warna-warna, misalnya header-nya warna apa gitu bisa kita atur di sini. Oke, kemudian di sini juga ada format number. Number kan formatnya macam-macam ya, ada yang format number biasa, ada yang scientific, yang accounting, financial gitu kan. Accounting sama financial bedanya apa formatnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Accounting, financial, currency, ada yang tahu? Currency rounded. Accounting kan dia sudah pasti dia ada mata uangnya. Terus juga dia nggak ada nilai minus. Nggak ada di format accounting tuh minus 1000 gitu nggak ada. Tapi dia kalau minus ditandakan dengan tanda kurung. Nah kalau financial, dia sama cuma nggak ada tanda minusnya juga. Nggak ada minus 1000, tapi dia adanya kurung 1000 itu menandakan kalau dia minus. Bedanya dengan accounting dia nggak ada format mata uangnya. Currency juga sama, tapi dia ada nilai minus. Nah, sedangkan currency rounded dia pembulatan ke atas dan ke bawah. Jadi kalau 1000,12 dolar dia dibulatkan menjadi 1000 dolar aja, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sini ada date time nama durasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian format juga sini juga banyak ya formatnya, more currencies, more date and time format, dan custom number format. Oke, di sini juga ada kita bisa mengatur format teksnya, ada bold, italic, underline, strike through. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur ukuran font size-nya mau seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengatur alignment di sini. Bisa kita atur merging cell-nya, wrapping, rotasi teksnya seperti apa, conditional formatting, alternating colors, dan di sini untuk menghilangkan semua formatting yang sudah kita tetapkan. Kurang lebih seperti itu. Banyak ya di sini. Dan di sini juga ada menu data. Di sini biasanya dipakai untuk melakukan filtering dan pengurutan. Pengurutan di sini untuk membuat filter view-nya seperti ini, slicer, data validation, pivot table juga bisa di Google Sheet. Tapi perbedaannya di Google Sheet, dia nggak bisa pivot chart. Kalau di Excel kan bisa ya pivot chart ya. Dia. Kenapa nggak bisa? Ada yang tahu alasannya? Alasannya sama seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya pada materi Google Docs. Nah, di Google Sheet ini, dia berbasiskan cloud. Jadi sebisa mungkin dia hanya menyematkan fitur-fitur yang sering digunakan oleh banyak orang. Jadi kalau fitur-fitur yang kurang terlalu sering digunakan, dia tidak disematkan ke halaman utama dari Google Sheet. Nah, untuk menambahkan fitur itu bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi kita bisa menggunakan add-on lain yang disediakan oleh pihak ketiga. Oke, di sini kita ada name range juga untuk memberikan nama pada. Kemudian di sini juga ada protected sheet and range untuk memproteksi sheet dan range yang kita tentukan. Kemudian di sini juga ada split text to column, bisa kita split nih dari teks menjadi kolom, bisa juga. Biasanya juga dia ada separatornya dia, bisa titik koma, apapun itu bisa. Kemudian remove duplicate ini untuk menghapus sel-sel yang memiliki nilai yang sama. Kemudian juga ini ada trim white space, dia digunakan untuk menghapus karakter spasi di depan dan di akhir satu sel. Misalnya nih, saya ketik spasi, aku rapopo, spasi gitu ya. Nah itu nanti kalau kita pakai gini, trim, tinggal diketik aja sini. Nah dia di sini nggak ada spasinya nih sekarang. Pasti kan ada spasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Emang kelihatannya nggak signifikan, tapi ketika kalian membuat formula, ini sangat bermanfaat. Karena antara spasi dan non-spasi di dalam satu formula itu akan tetap diperhitungkan. Jadi, kalau spasi aku rapopo,
spasi aku rapopo, itu di formula beda dengan aku rapopo aja. Itu nilainya beda. Jadi fungsi trim ini untuk menghilangkan spasi di awal dan di akhir dari nilai satu sel. Itu sangat signifikan pengaruhnya untuk di formula. Tapi kalau untuk cuma display aja sih kelihatannya nggak ada pengaruhnya. Oke, itu dia sudah. Kemudian ada group dan ungroup. Di sini juga ada create form. Di menu tools ada create form untuk membuat sebuah Google Form dan menyimpan datanya ke sheet yang sudah kita tentukan. Di sini juga ada script editor untuk mengedit-edit script tertentu. Ini kalau di Excel namanya VBA ya. Di sini juga ada macros. Macros biasa digunakan untuk melakukan otomasi proses atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya melakukan formatting sel, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu spelling yang biasa digunakan untuk mengecek spelling yang kita ketikkan. Spelling atau spell check yang biasa kita pakai untuk mengecek spelling. Spelling itu apa ya? Spelling itu ejaan ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Apa tadi? Oke, sama Bu Guru ya. Udah ya, Papa kerja dulu, oke? Papa kerja dulu, oke? Iya. Oke, selanjutnya di sini ada spelling untuk mengecek ya bahasa ya, typo atau enggak. Di sini bisa dicek di sini. Kita juga bisa menambahkan personal dictionary di sini. Di sini juga kita ada menu untuk enable autocomplete. Ketika kita mengetik beberapa kata yang sama, nanti dia akan mengeluarkan suggestion. Kemudian juga di sini ada notification rules, protected, dan accessibility setting. Di sini juga ada add-on. Add-on ini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, add-on ini merupakan fitur-fitur tambahan yang bisa disematkan atau fitur-fitur khusus yang bisa disematkan pada Google Sheet yang tidak tersedia pada Google Sheet secara standar, dalam kondisi standar. Contohnya apa? Kita cek aja di sini. Dia akan langsung terhubung oleh Google Sheet Marketplace, di mana nanti di sini banyak add-on atau aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk menambahkan fitur-fitur tertentu yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini sudah pasti bukan si Google ya. Nah, di sini banyak. Contohnya nih, ada mail merge, ada gradebook, terus ada macam-macam ya di sini ya. Banyak banget di sini. Jadi ini dikembangkan oleh pihak ketiga. Di sini juga ada QR code generator, segala macamnya di sini. Oke, ini dia. Di sini ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung si itunya, si pengembang ya. Oke, ini dia. Apa namanya? Tadi sampai mana? Add-on ya. Add-on. Ini manage add-on untuk memanage add-on yang sudah terinstall di mana? Di Google Sheet kita, Google account kita. Oke. Help. Nah, ini dia untuk melihat berbagai macam dokumentasi di sini. Terus di sini juga ada untuk version free. Nah, kita bisa ngelihat di sini nih segala macam perubahan yang terjadi pada dokumen ini akan tercatat secara otomatis oleh si Google. Mulai dari dia mulai dari tanggal, jam sampai dengan siapa yang melakukan perubahan tersebut di sini. Nah, ini kelihatan nih perbedaannya nih, ya kan? Di sini Agustus tanggal 12 tahun 2020 jam 12.00 PM. Dia seperti ini bentukannya. Terus di jam 12.18 bentukannya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, tinggal kita pilih aja. Misalnya kita mau nge-restore, udah balik ke sini aja lah itunya, filenya. Kita tinggal pilih restore this version. Oke, nah sudah balik. Sudah balik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Belum ada pertanyaan? Siap.
Pak, tadi Pak kalau buat yang trim itu harus pindah sel ya Pak, berarti pindah kolom gitu. Kalau di kolom yang tetap di situnya nggak bisa ya Pak? Maksudnya gimana? Tadi Pak yang trim Pak yang ngilangin spasi yang depan sama belakang. Spasi, aku, rapopo gitu ya. Gini. Nah, itu kan tadi kan benerinnya harus di beda sel. Kalau di selnya dia yang itu nggak bisa Pak, di F5 itu. Di sini coba kita ini. Bentar ya. Nih, trim white space. Bisa dia. Seperti itu. Oke Pak. Ya. Itu bisa ya Pak? Bisa Mbak. Kasih Pak. Sama-sama Mbak. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau tanya Pak. Silakan. Untuk yang ini sih Pak, yang kemarin-kemarin itu yang Excel, nah cara biar otomatis input dolar itu kayak gimana Pak? Mencet apa? Di Google Sheet maksudnya? Di Excel atau Google Sheet gitu Pak. Soalnya Di kemarin Excel, kan di Excel maupun di Google Sheet sama, dia pakainya F4 ya. Oh, ya. F4. Ada lagi yang ingin tanyakan? Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini saya jelaskan sedikit menu-menunya. Di sini ada shortcut menu yang biasa sering digunakan oleh kebanyakan orang. Di sini ada menu undo, menu redo, ada menu print, ada menu pen format, ada zoom. Ini untuk mengatur zoom dari si worksheet yang kita buat. Kemudian di sini juga ada merubah format menjadi currency. Di sini merubah dolar, format as percent. Ini untuk meng-increase dan mendecrease, men-increase decimal place. Kemudian di sini untuk melakukan formatting angka. Angkanya kan macam-macam nih, ada yang plain text, ada yang number, persen, scientific, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada untuk mengatur font, di sini ada mengatur font size, di sini ada mengatur tampilan fontnya, bisa ada di bold, italic, strike through. Di sini juga untuk mengatur text color, di sini untuk mengatur fill color. Fill color ini fill-nya si itu ya, fill-nya si cell ya, bukan fill-nya si font. Nah ini dia, untuk mengatur fill color. Kemudian ini untuk mengatur border, ini untuk merge, ini untuk alignment, ini juga untuk mengatur alignment secara vertikal, nih untuk wrapping, di sini untuk rotasi, untuk miring-miringin teksnya. Kemudian ini untuk link, hyperlink, ini untuk comment, ini untuk chart, ini untuk filter, ini untuk function. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya, cukup jelas ya menu-menunya ya. Kalau sudah cukup jelas, coba kita apa lagi? Oh, ini untuk sharing nih, untuk share. Kalau seandainya kita mau melakukan kolaborasi, kita bisa menginvite orang untuk melakukan kolaborasi ke dalam file ini. Nah, syaratnya dia sebelum di-share, kita harus menginput, memberikan nama kepada file tersebut atau dokumen tersebut. Misalnya kita pilih doc apa ya? Split file 5257 ya. Save. Nah, nanti kita bisa atur nih, mau atur sama seperti rules ketika kita main di Google Docs dan Google Drive. Kita bisa atur, kita mau nge-share ke siapa aja nih. Misalnya mau nge-share ke beberapa orang aja, misalnya siapa gitu, nanti kita ketikkan aja emailnya di sini. Email di sini, misalnya saya ngasih akses ke Sulistyo Sulis, nanti kita bisa atur nih dia. Bisa atur sebagai viewer, komentar, atau editor. Ini sama ya, kalau viewer dia hanya bisa melihat, komentar hanya bisa memberikan komentar dan melihat. Kemudian editor dia bisa melakukan perubahan kepada file tersebut. Nah, sama persis seperti yang kita mainkan di Google Docs dan Google Drive, sama persis caranya. Atau untuk semua orang yang punya ini bisa kita share juga bisa juga. Di sini kita atur, terus kita pilih dia sebagai apa, dia viewer aja, komentar, atau editor. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu caranya.
Nah, itu untuk share, ini untuk melihat komentar-komentar yang pernah ada di file ini atau dokumen ini. Kita lihat di sini kegiatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita masuk ke coba ini ya. Oke, kita buka ini deh. Buka spreadsheet. Ini ya. Open. Nah, di sini objektifnya kita akan mencoba untuk melihat compatibility dari si Google Sheet dengan Excel. Nah, Excel ini kita mau cek. Kemarin kan kita pernah ngerjain ini nggak sih kemarin? Pernah nggak? Guys? Kayaknya Belum, Pak. Kayaknya. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Di sini kan, kalau di Excel kan kita untuk menjumlahkan biasanya menggunakan apa formulanya? Pakai Sum. sum, bener. Atau bisa juga manual sama dengan ini tambah ini, ya kan? Nah, bisa kan? Atau bisa juga dengan menggunakan sum. Dia langsung ngasih suggestion yang mana yang mau di-sum. I7, G7 dengan I7, G7, I7. Nah, oke, kita sum, hasilnya sama. Oke ya. Nah, yang perlu kalian catat di sini, munculnya si Microsoft Excel itu lebih dulu muncul dibandingkan dengan Google Sheet dan software-software spreadsheet lainnya, seperti OpenOffice, Calc, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama kali muncul adalah Microsoft Office Excel. Dan itu sudah disadari oleh si pengembang software lain bahwa si Office Excel ini sudah sangat mengakar. Mengakar maksudnya gimana? Sudah banyak orang terbiasa dengan style dari si Microsoft Excel. Jadi sebisa mungkin si pengembang-pengembang software spreadsheet baru, dia sebisa mungkin ingin membawa user experience tersebut ke software baru yang akan mereka kembangkan. Nah, kebetulan di Google sendiri pun melakukan hal yang sama. Dia merasa si Excel sudah sangat mewabah dan sangat mengakar cara penggunaannya, makanya dia menggunakan fitur atau membawa user experience yang didapatkan di Microsoft Excel ke dalam Google Sheet. Nah, contohnya apa user experience-nya? Ya, contoh seperti ini. Ketika di Excel kita untuk melakukan perhitungan kan menggunakan sum ya. Terus setelah melakukan perhitungan tinggal kita drag and drop seperti ini untuk perhitungan selanjutnya. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, itu ditetapkan juga sama si Google Experience yang seperti itu. Jadi, ya Google sendiri sebenarnya dia mengakui bahwa si Excel ini ya memang useful. Cuma ya karena mungkin persaingan bisnis atau lain sebagainya, akhirnya atau beda cara pandang. Cara pandang tiap orang kan bisa beda-beda nih. Kalau mungkin di versinya Microsoft dia money oriented, di mana semuanya harus membayar. Sedangkan di Google dia nggak semuanya membayar, tapi dia tetap bisa mendapatkan profit-profit tertentu. Misalnya nanti dari penambahan storage, atau bahkan dia mengejar yang lainnya, misalnya dari iklan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebisa mungkin rata-rata developer atau pengembang perangkat lunak yang lain, dia akan mencoba untuk membawa user experience yang sudah didapatkan oleh user di Excel, kurang lebih seperti itu. Oke, ini dia untuk untuk melakukan seperti ini. Sebenarnya juga bisa aja kan si Google nih makainya jangan sum lah, sum Microsoft banget. Misalnya kita pakai tambah atau add atau apa gitu kan bisa aja. Cuma kan dia tetap aja menggunakan namanya sum karena itu ya sudah umum digunakan oleh orang banyak seperti itu. Jadi dia tetap menggunakan sum. Oke, kembali ke Excel, ke sheet-nya ini. Nah, untuk di Google Sheet, untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan formula apa? Rumus apa? Function apa? Average. Ya, betul. Average, Pak. Sama seperti yang ada di Excel ya. Sama yang seperti yang ada di Excel. Kurang lebih seperti itu. Tinggal
drag drop. Nah, total biaya gimana ngitungnya? Sama dengan Klik kolomnya, Pak. Terus bintang kali kolom yang mau dikali, gitu, Pak. kali, terus ditambah biaya pendaftaran. Ya, oke ya. Oke, sama. Nah, ini untuk perhitungan simple ternyata dia kompatibel, fully kompatibel. Jadi, ya karena dasar ya, pasti udah kompatibel. Oke, selanjutnya kita cobain yang ini. Masih ingat tabel ini? Masih ingat nggak tabel ini? Iya, Pak. Masih, Pak. Ya, tabel ini kan kemarin kita buat di Excel. Sekarang kita buat di Google Sheet. Nah, cara mendapatkan gaji pokoknya gimana caranya? Kalau di Excel kita menggunakan apa? Masih ingat nggak? Di Excel kita menggunakan apa? VLOOKUP. Iya, betul. VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian apa aja? Formatnya seperti apa? Nggak ada yang tahu, lupa ya. Kalau di Excel kan kita ada VLOOKUP, terus rumusnya dia lookup range, atau nggak lookup value. Lookup value itu yang saling berhubungan tabelnya. Dalam hal ini kan kolom golongan, dia merefer ke tabel golongan yang ada di sini. Oke, kita coba. Kalau di Excel seperti itu, kemudian kalau di Google Sheet gimana? Ya lagi-lagi karena si Google ingin membawa user experience-nya si Microsoft Excel, dia menggunakan format yang sama seperti yang digunakan pada Excel. Nah, untuk mengetahui format seperti apa, tinggal kita klik aja sini nih, turn on formula help. Di sini nanti ada nih, VLOOKUP, search key, range, index. Nah, itu dia. Terus kita perhatikan kita menggunakan seperti ini. Ini, kemudian tabel range-nya, kita cari di mana tabel range-nya. Kemudian kita pilih yang berapa nih? Gaji pokok di kolom keberapa? Halo guys. D5, Bener bukan B. D5. Kolom 2. Lupa ya cara menggunakan VLOOKUP ya? Belum direview lagi, Pak. Lupa. Oke, ini jadi kalau tabel range ini maksudnya 2. Ini kolom keberapa? Kolom keberapa dari tabel referensinya. Kebetulan karena kita pengen mencari gaji pokok kan ada di kolom 1 dan kolom 2. Jadi dia gaji pokoknya ada di kolom 2 nih. Jadi kita di sini kasih yang 2. Kalau mau nyari tunjangan kinerja, berarti kolomnya kolom keberapa? 3. 3, Pak. 3. Transport kolom keberapa? 4. 4. Udah kayak gitu aja sih. Intinya sih kalau VLOOKUP dia cari yang saling berhubungan. Yang berhubungan kan di sini golongan dengan golongan, ya kan? Terus kita mencari tabel mana itu maksudnya range-nya ini. Kemudian di sini cari kolom keberapa dari tabel tersebut. Oke ya, clear ya. Dan tetap di sini juga kita harus mengunci si tabel referensinya dengan cara menekan tombol F4 di sini. Sama seperti di Excel, tinggal kita double klik jadi semuanya. Cek datanya benar. Golongan 2D gaji pokoknya adalah 2.500.000. 3A 3.000. 3B 3.500. Ya, sama semua ya, benar ya. Ada berarti hasilnya. Oke, kemudian tunjangan. Tunjangan gimana tadi? VLOOKUP. VLOOKUP B5. Terus tabel referensinya. Terus kolom keberapa? 3. 3. Oke, kolom ketiga, betul. Ini kita jangan lupa dia diabsolutkan. Absolutkan tujuannya biar dia nggak geser nih tabelnya nih. Jadi tetap benar. Nah, coba sekarang kita coba nggak absolutkan ya. Kita nggak absolutkan. Kita nggak absolutkan. Nah, dia. Terus kita bawah. Ngaco kan akhirnya. Benar nggak sih tunjangan 3A itu 8 juta? Benar. Benar nggak sih tunjangan 3B itu 9 juta? Benar. Benar nggak sih 3C itu 10 juta? Benar. 3D 11 juta?
Nah, 3B NA. Karena apa? Karena nggak kita kunci, dia geser terus akhirnya. Oleh karena itu kita harus mengunci, kita absolutkan dia tabelnya. Udah ya, udah benar ya. Oke, transport juga sama, VLOOKUP, terus table range, kemudian kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. 4. Oke, transport segini. Kita kunci, jangan lupa. Oke, nah total gaji gimana caranya? Sama dengan sum, langsung di refer sama dia ya. Sum ini, jadinya segini, bener kan? Oke, kemudian pajak. Pajak gimana cara ngitungnya? Pakai lookup kan, Pak? Iya, betul, pakai HLOOKUP. Kenapa pakai HLOOKUP? Karena dia format tabel referensinya seperti ini. Beda kan? Kalau VLOOKUP, dia vertikal ke bawah. Kalau HLOOKUP, dia datanya ke samping atau vertikal. Jadi gimana? HLOOKUP, VLOOKUP. HLOOKUP, kemudian B5, B5. Oke, terus ini tabel tabel referensi. Kemudian dia, kalau tadi kan kalau di VLOOKUP kita menggunakan kolom. Nah, sekarang kalau di HLOOKUP kita menggunakan baris. Bener nggak? Iya, Yes, Pak. Pak. Baris kedua. Kedua. Nilainya di baris kedua kan? Persentase Iya, Pak. di baris kedua kan? Iya, Oke. Pak. Iya, Kita Pak. enter. Kenapa 0? Belum di apa? Belum dikalikan. Iya, betul. Belum dikali dengan total gaji. Oke, terus ini juga belum diabsolutin. Kita absolutin dulu ya, biar nggak geser. Oke, kemudian gaji bersih sama dengan total gaji dikurang pajak. Udah selesai, gitu aja. Jadi untuk VLOOKUP dan HLOOKUP dan fitur yang fungsi yang intermediate, insya Allah kompatibel ya. Oke, itu dia. Kemudian di sini ada sum if dan count if. Masih ingat kan ini dulu? Gimana? Sum if biasa, sum if dengan sum if pakai S. Bedanya apa? Satu syarat sama lebih dari satu syarat, Pak. Iya, betul. Satu kondisi dan lebih dari satu kondisi. Oke, misalnya saya ingin mencari jumlah total sales dari brands Bintaro yang produknya laptop. Gimana caranya? Sama dengan sum if brandsnya Bintaro, kemudian produknya adalah laptop tadi ya. Salah, sorry. Sama dengan sum if, dia sum range-nya dulu dia. Di sini. Mana yang mau dijumlah, kemudian kondisi pertama, kriteria pertama, kita cabangnya hanya Bintaro. Oke, kemudian yang produknya dia, tadi apa produknya? Laptop ya? Iya. Iya, Pak. Nah, laptop kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada 1 dan 2 kondisi. Satu dia berdasarkan cabang, satu lagi berdasarkan produk. Yang cabangnya Bintaro dan produknya laptop. Oke, ini dia. Dia nilainya segini. Berapa nih? 2 miliar ya? Banyak juga ya. Itu sum if. Terus kita, kalau pengen lebih dari 2 kondisi bisa nggak? Bisa, Tahu Pak. nggak? Bisa ya. Sum if, misalnya saya pengen tahu total sales dari penjualan TV pada cabang Gambir, dan dia resellernya menggunakan web. Tinggal tambahin aja.
sum if yang mau di total sales yang mana, kemudian kriteria pertama, tadi apa kriteria pertama? Gambir ya, cabangnya Gambir ya? Gambir, kemudian apa tadi TV ya, produk ya? TV, Produknya TV, kemudian dia Resellernya resellernya web. resellernya web. Nah, ya, ini dia. Mantap ya. Pak mau tanya Pak, Silakan. dalam penulisan kayak rumus-rumus tadi penggunaan spasi itu berpengaruh nggak Pak? Kalau untuk bagian sininya, untuk rumus bagian sininya nggak terlalu pengaruh, tapi ketika kita mengcompare ini misalnya Gambir, spasi gitu ya, dia ngaruh harusnya atau jadi 0. Makanya tadi saya bilang perlunya trim tuh di situ. Ini kan kalau yang datanya kan cuma Gambir aja tanpa spasi, tapi karena kita menggunakan kriterianya Gambir spasi, jadi nggak bisa dihitung hasilnya beda. Gambir ya, Gambir ada nilainya, tapi Gambir spasi dia nggak ada nilainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat signifikan tadi yang penggunaan trim tadi itu sangat signifikan pengaruhnya kalau untuk di formula. Oke, ada lagi yang tanyakan? Terima kasih Pak. Oke, siap. Dan sum if ini dia bisa lebih dari berapapun itu. Kalau di Excel kan kalau nggak salah batasnya sekitar 200 kondisi ya. Nah, semakin banyak kondisi, semakin besar dong datanya. Efeknya apa? Semakin lambat proses pengerjaannya. Sama seperti yang ada di Google Sheet, dia juga sama. Dia juga, kalau batasnya sendiri saya nggak tahu berapa kondisi, tapi semakin banyak kondisi yang kita gunakan, maka akan semakin besar resource yang digunakan oleh si Google Sheet untuk memprosesnya, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sum if, sekarang coba kita main di count if ya. Count if. Bedanya sum dengan count, masih ingat nggak? Sum itu apa? Count itu apa? Kalau sum untuk menjumlah semuanya, Pak. Kalau count untuk menghitung datanya. Ada berapa? Oh iya, betul. Sum itu untuk menghitung nilainya ya. Nilainya dia ya. Ini dihitung 386 tambah 181 tambah 133. Itu sum. Tapi kalau count dia, ini dihitung 1, dihitung 1, dihitung 1. 1 tambah 1 tambah 1. Gitu. 3. Itu bedanya. Nah, di Google Sheet juga bisa menggunakan count if. Count if dengan count IFS. Beda nggak? Beda nggak? Kondisinya Pak lebih dari satu. Iya, sama seperti sum. Kalau yang if biasa tanpa S dia hanya satu kondisi, sedangkan untuk yang lebih dari satu kondisi dia menggunakan IFS. Sama ya. Count if. Nah, seperti ini. Saya pengen mendapatkan informasi apa nih? Jumlah penjualan frekuensi penjualan TV pada cabang Cibubur misalnya gitu ya. Berarti kan kita cek dia